Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta MPLS. Perkenalkan, saya Wahyu Langgeng Prastio, biasa dipanggil Pak Langgeng. Hari ini materi MPLS yang kita akan pelajari adalah sumber belajar dan cara memanfaatkannya. Kita sudah sering belajar, namun kita kadang tidak tahu hakikat belajar yang sesungguhnya. Belajar itu sebuah proses perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif. Nah, kita di sekolah akan belajar mengenai banyak hal. Kita akan ada banyak sumber belajar yang akan kita pelajari. Nah, sumber belajar sendiri dimaksudkan semua hal yang bisa kita jadikan bahan untuk belajar, hingga bisa mempermudah kita dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai kompetensi tertentu. Ini terkait semua mata pelajaran di sekolah nanti akan menggunakan sumber belajar seperti yang kita pelajari nanti. Ya. Ada dua jenis sumber belajar. Sumber belajar yang pertama, sumber belajar yang dirancang. Jadi sumber belajar ini sengaja dibuat untuk memudahkan kita untuk belajar. Ya, sengaja dirancang, sengaja dibuat. Jenis yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan. Artinya ada sumber belajar yang sudah ada, tinggal kita memanfaatkannya. Seperti itu. Ya, jadi perbedaannya hanya pada sudah dirancang dan sudah ada, tinggal memanfaatkan. Seperti itu. Nah, dengan berdasar dua jenis sumber belajar tadi, kita bisa mengklasifikasinya dalam bentuk sumber belajar seperti ini. Pertama, sumber belajar dalam bentuk pesan. Ada informasi, bahan ajar. Kita juga bisa belajar dari cerita rakyat, dongeng, hikayat, baik tulisan maupun yang tertulis. Sumber belajar yang selanjutnya ada yang disebut orang. Nah, orang di sini bisa berupa guru yang sering kita temui di sekolah, instruktur, atau bahkan teman kita sendiri, siswa. Ketika kita diskusi, dia juga bisa menjadi sumber belajar, atau orang-orang yang ahli dalam bidang tertentu. Yang ketiga, bentuk sumber belajar yang ketiga ada bahan. Jelas kita belajar dari buku, kita belajar dari slide seperti ini, grafik, bahkan relief candi, arca, komik pun bisa kita jadikan bahan sumber belajar. Nah, selanjutnya ada alat perlengkapan sumber belajar. Sumber belajar kita bisa mengambil dari perangkat keras, baik berupa komputer, radio, televisi, kamera, bahkan papan tulis atau mesin-mesin tertentu yang terkait dengan keterampilan tertentu. Itu juga bisa. Nah, bentuk sumber belajar yang selanjutnya ada pendekatan, metode, atau teknik. Nah, ketika kalian di kelas mungkin diminta oleh Bapak Ibu guru berdiskusi, atau pernah mengikuti seminar, simulasi, atau bahkan percakapan biasa dengan teman, itu juga bisa kita jadikan sebagai sebuah bentuk sumber belajar, baik langsung ataupun tidak langsung. Nah, yang terakhir bentuk sumber belajar itu lingkungan. Lingkungan bisa merujuk tempat. Kita bisa belajar di ruang kelas, di studio, di perpustakaan, di kebun, atau di banyak tempat yang lain. Bahkan sumber bentuk ini, lingkungan ini juga merujuk pada lingkungan teman. Jadi dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, itu akan menjadi sumber belajar kita. Maka ketika kita punya teman yang baik dalam bidang tertentu, ketika teman kita mengajak belajar, itu juga menjadi sumber belajar tersendiri bagi kita. Selanjutnya, sumber belajar ini bisa bermanfaat bagi kita. Dengan sumber belajar yang bervariasi, kita bisa mendapatkan pengalaman belajar yang secara langsung dan konkret. Jadi kita bisa mendatangkan alat tertentu yang bisa kita jadikan bahan belajar. Selain itu, ketika sumber belajar itu dimanfaatkan, kita bisa menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan, tidak mungkin atau dikunjungi, atau dilihat secara konkret atau nyata.
Misal kita belajar tentang planet, kan tidak mungkin ditiadakan dan tidak mungkin dikunjungi, tetapi kita tetap harus mempelajarinya. Kemudian dengan sumber belajar kita bisa menambah, memperluas cakrawala belajar di dalam kelas. Jadi ketika kita belajar di dalam kelas, tidak hanya satu kotak kelas itu yang kita pelajari, namun kita bisa belajar dari sumber belajar yang kita datangkan, yang ada di dalam buku, di dalam alat-alat tertentu yang ada di dalam kelas, atau mungkin dari foto video yang disampaikan di dalam kelas. Sumber belajar juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi yang akurat dan terbaru, yang aktual. Jadi kita harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, dengan mengikuti sumber belajar ini, kita bisa selalu ikut dalam perkembangan teknologi yang ada masanya. Selanjutnya, sumber belajar itu juga bisa berupa lingkungan sosial. Kita bisa sekolah nanti mungkin akan mengadakan karya wisata atau kemah. Itu juga bisa menjadi sumber belajar kalian, ya. Atau yang sekarang sedang tren itu berupa outbound. Nah, ini jadi sumber belajar yang bisa dimanfaatkan dari lingkungan sosial kita. Ada juga lingkungan alam yang bisa kita manfaatkan sebagai bahan atau sumber belajar. Nah, tujuannya belajar dengan alam ini kita bisa berpartisipasi untuk menjaga dan memelihara lingkungan alam, seperti sumber daya alam, air, hujan, hutan, atau tanah, atau tumbuhan, hewan, itu bisa kita jadikan bahan belajar. Biasanya di materi biologi ini akan dimanfaatkan materi ini, ya. Nah, kemudian yang paling aktual, yang paling tren saat ini, kita belajar dengan memanfaatkan internet. Nah, internet ini juga sebagai sumber belajar. Nah, dengan mengakses internet, kita bisa mengakses berbagai macam informasi di berbagai bidang. Ya, yang jelas ini akan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kalian hingga dapat menunjang hasil belajar kalian di sekolah. Nah, yang paling penting, kita harus menggunakan internet dengan baik dan bijak. Nah, kenapa harus bijak? Karena di internet kita akan sangat mudah tergoda untuk melakukan plagiarisme. Nah, plagiarisme itu sering kita sebut sebagai plagiat, penjiplakan, atau pengambilan karangan, pendapat, atau hal-hal yang lain yang sudah menjadi milik orang lain, kemudian kita akui sebagai karya kita, milik kita, dan itu sudah dikatakan sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta dari orang lain. Nah, perlu diingat, tidak perlu melakukan plagiarisme di dalam penggunaan internet. Sebutkan sumbernya ketika kalian mengambil data dari internet, itu yang paling penting. Nah, ketika plagiarisme itu sudah menjangkiti diri kita sudah terbiasa plagiat dengan karya orang lain, kreativitas kita akan mati, kita tidak bisa berkreasi. Kemudian rasa pede kita, percaya diri kita itu akan menurun, dan kita tidak bisa menghargai karya diri kita sendiri, karya kita sendiri ataupun karya orang lain. Bahkan kita akan terbatas dalam berkarya. Karena apa? Karena sudah sering melakukan copy paste itu, ya, tanpa menyebutkan sumber yang jelas. Nah, yang jelas ini plagiarisme ini merupakan tindakan kriminal karena mencuri karya intelektual orang lain yang sekarang sudah ada undang-undang yang mengaturnya, ya, nomor 28 tahun 2014. Ini undang-undang yang bisa menjerat orang-orang yang suka melakukan plagiat. Nah, di internet kita bisa membaca artikel untuk menunjang mata pelajaran tertentu. Saya contohkan di sini ada website Good News from Indonesia, akutahu.com, BBC, National Geographic,
bisa membaca buku online juga dan mengunduh e-booknya di booksgoogle.co.id atau openlibrary.org. Nah, di internet kita juga bisa belajar dari dokumen PowerPoint atau PPT yang tersedia di internet, bisa dari slideshare.net, akademia.edu, atau bisa kita membuka situs edukasi. Nah, yang paling sering kita gunakan yang dari resmi dari pemerintah itu ada rumahbelajar.kemdikbud.go.id. Silakan bisa dicoba untuk mengaksesnya. Nah, selain yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa memanfaatkan YouTube sebagai bahan belajar. Ada channel YouTube yang sangat bagus menunjang pembelajaran di sekolah dengan berbagai macam mata pelajaran. Kalian bisa coba akses dari channel Kok Bisa, Hujan Tanda Tanya, Science Pro, Yudif Edu, dan channel Ayo Mikir. Nah, silakan dicoba. Saya yakin kalian akan ketagihan materi-materi yang disajikan di sana. Nah, dengan mempelajari sumber belajar dan memanfaatkannya ini dan cara memanfaatkannya ini, saya harap kalian bisa maksimal dalam belajar di SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Terima kasih, selamat memulai belajar di SMA Negeri 1 Kota Mungkin. Pastikan maksimal, selalu semangat dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.